Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah, Al-Mukarram Bapak Haji Fuad, Al-Mukarram Al-Ustadz Hasbullah, bil khusus guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Muhammad Sa'i. Kita doakan guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Dan kita semua yang hadir di masjid ini, semoga kita semua mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat ampunan Allah. Dan kita minta kepada Allah semoga bertambah usia, bertambah dekat kita dengan Allah, bertambah usia, bertambah semangat dalam ibadah, bertambah khusyuk dalam berzikir, bertambah jauh daripada dosa, bertambah bagus akhlak terhadap sesama manusia. Dan semoga dengan berkah majelis ilmu, segala hajat-hajat kita, segala keinginan-keinginan kita, segala harapan-harapan kita, semoga dikabulkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Yang punya masalah semoga masalahnya dibereskan, yang sedang sakit semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah wafat di antara jamaah kita semoga diterangi kuburnya, diampuni dosa-dosanya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan semoga Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang berkah, dimudahkan untuk membantu agama, dimudahkan untuk bermanfaat terhadap sesama umat Islam, dimudahkan untuk haji umrah ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di tempat yang berkah ini kita minta kepada Allah semoga putra putri kita, keluarga kita, semoga jadikan putra putri yang soleh wassolehah, menjadi ahlul Quran, menjadi ahlus sujud, menjadi ahlul ilim, menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan mereka semua untuk sujud, dimudahkan untuk membaca Quran, dimudahkan untuk berzikir, dimudahkan untuk dekat dengan para ulama. Dan semoga dijauhkan mereka semua dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Di antara mereka yang belum sholat dimudahkan, semoga dimudahkan untuk sholat. Yang belum membaca Quran dimudahkan untuk membaca Quran. Yang belum ke masjid dimudahkan untuk ke masjid. Yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan semoga diberikan taufik hidayah kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga duduknya kita pada malam ini menjadi sebab kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk mualif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman An-Nuri, Ibnu Saleh bin Muslim Hamid, Ibnu Kargresik, Ibnu Hasan bin Muhammad Haddad, Ibnu Husain bin Qudus, wa Qiyyi Hasyim Asy'ari, wa Qiyyi Khalil Al-Bangkalani, wa Qiyyi As'ad Syamsul Arif, wa Qiyyi Ihsan Jampes, wa Mbah Maimun Zubair, wa Qiyyi Nur Ali Jamil Auliya, wa Laqtab Al-Amjad, wa Tatsayib Badil Sri Ahmad bin Hasan Fatak, bin Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatak, Rabbi ruhina Rabbi Hamid Naqi bin Syekh bin Salim, wa jamil awliya fi hadal barat, wa jamil masyahidil jihad. Tumallaru abai wa ikhwani wa muslimin sahabat tabi'in usad almarhum Haji Ming bin Haji Dagal wal marhum Haji Aminah binti Haji Jami wal marhum Haji Amir wal marhum Haji Syarif wal marhum Abi Sahrani wal marhum Abi Amir wal marhum Abi Qarib ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La nuqmin ya nabiyya ya nasta'in ala Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. An Abdullah bin Amr bin As, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah berkata kepadaku, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan, janganlah kau menjadi seperti fulan. Kana yakumu minal lail, dulu tuh fulan bin fulan, ya tanpa disebutkan namanya oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Dulu tuh fulan bin fulan karena yaqumu minal lail, dahulunya rajin sholat malam. Fataraka qiyamal lail. Namun sekarang udah nggak sholat malam lagi. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Al-makna al-ijmali, makna secara global. Karena min hajihi sallallahu alaihi wasallam, di antara metode dakwah, metode ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an yatafaqqada ahwala ashabihi, itu Nabi besar Muhammad memperhatikan keadaan sahabat-sahabatnya. Ya, diperhatiin tuh. Ya, siapa yang nggak ada di majelis, siapa yang biasa ke masjid kok tiba-tiba nggak ada ke masjid, ya, biasa kumpul nggak kumpul, itu diperhatiin sama Nabi, dicariin. Ini kemana fulan bin fulan? Ya, kok nggak ada? Ya, apabila sakit maka dijenguk, apabila wafat maka takziah. Fasqul muhsina wa rasulul musi'a. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW itu memperhatikan keadaan sahabat-sahabatnya, diperhatikan. Ya, fasqul muhsina. Ya, yang berbuat baik, yang beramal bagus, itu diapresiasi oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ya, itulah Nabi besar Muhammad dibanggakan. Ya, itu Nabi besar Muhammad membanggakan kepada sahabat-sahabat yang berbuat baik, yang beramal bagus. Ya, terus dimotivasi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus didukung, terus didorong agar terus istiqamah berbuat baik. Wa rasulul musi'a, kalau ada yang berbuat salah itu ditegur oleh Nabi. Diluruskan oleh Nabi, dibimbing oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'khudhu ala yadid dhalim. Kalau ada yang berbuat zalim, itu oleh Nabi besar Muhammad dinasehati, ditahan agar tidak berbuat zalim. Ya, diingetin sama Nabi, ingat, jangan merasa kuat, jangan merasa hebat. Kau merasa kuat, kau merasa hebat, ingat ada yang maha kuat, ada yang maha hebat. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jangan sampai kita zalim sama orang, kita merugikan orang lain, kita menghinakan orang lain. Ya, ini orang yang kita zalimi ngangkat tangan, ya, yang mana doanya orang yang terdolimi itu tidak ada hijab, ya, itu tidak ada perantara antara doa dia dengan Allah. Itu ibarat WhatsApp, ngirim WhatsApp tuh langsung diterima, nggak pakai pending lagi, nggak pakai nyangkut lagi. Ya, sinyalnya kuat, langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, ya, jangan sampai kita merugikan orang lain, mendolimi orang lain, menyakiti orang lain, menghina orang lain, hatinya sakit, yang angkat tangan. Nah, ini kita bisa celaka. Ya, kita bisa celaka. Ingat, kita ini manusia rentan musibah. Kita ini manusia rentan musibah, nggak sedikit orang, ya, yang sehat, yang gagah, tiba-tiba pas bangun tidur stroke separuh. Ada gak yang begitu? Ada. Ya, saya punya saudara, punya sepupu, usia masih 30-an, ya, dia guru juga, sehat orangnya, badannya besar, tiba-tiba pas mau sholat subuh, bangun jatuh, stroke separuh, padahal sehat. Ya, langsung cepet-cepet ditanganin, alhamdulillah sehat kembali. Jadi kita ini manusia rentan musibah. Ya, kayak dikasih musibah, tsunami, langsung yang tadi kaya berubah statusnya menjadi orang yang mengharapkan bantuan dari orang. Apa yang mau kita sombongkan? Ya, ingat, kalau kita merasa kuat, ada Allah, zat yang maha kuat. Kalau kita merasa kuasa, ada Allah, zat yang maha kuasa. Wa yu'inul makruba, dan Nabi besar Muhammad menolong orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang sedih, orang-orang yang sumpah, ya, orang-orang kesulitan, itu dibantu oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi nggak ada aja, itu diusahakan oleh Nabi. Ya, Nabi nggak ada, itu diusahakan. Beliau bertanya kepada sahabat-sahabatnya, siapa yang bisa membantu? Sebagaimana yang pernah saya kisahkan ketika datang seorang tamu ke rumah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata, ya Rasulullah, ya, aku lapar, belum makan. Ya, kemudian Nabi besar Muhammad
bertanya kepada istrinya, di rumah ada apa? Ternyata di rumah nggak ada apa-apa, yang ada cuman air. Ya. Nabi besar Muhammad istri 9, itu rumah 9 dicari. Ya, ada makanan apa? Ternyata nggak ada makanan apa-apa, yang ada cuman air. Ya, ini tamu gimana, kelaparan. Kemudian Nabi besar Muhammad mengumumkan kepada para sahabat, siapa yang bisa menjamu tamu ini? Ya. Siapa yang bisa menjamu tamu ini? Akhirnya ada salah seorang sahabat Ansor, aku ya Rasul, aku yang akan menjamu tamumu. Dibawa ke rumahnya. Ya, dia bukan orang kaya, ya, akan tapi pengen nyenengin Nabi besar Muhammad. Nanya sama istrinya, ini di rumah sisa makanan apa? Ada makanan apa? Nggak ada makanan. Yang tersisa hanya makanan untuk anak kita yang masih kecil. Apa kata sahabat ini? Ya sudah, anak kita tidurin aja. Tidurin, ya, nanti makanan ini kita sediain buat tamu. Ya, ya tentunya ini anak kecil mungkin udah makan. Anak kecil meskipun udah makan, kadang masih aja mau ngerecokin orang-orang yang makan. Udah tidur aja, ini tidurin, ya, tidurin, nanti makanan ini kita sediain buat tamu. Ini cuma satu, ya sudah. Tamu ini, makanan ini khusus tamu. Nanti kamu anterin, ya, pura-pura pakai nampan 2 piring, ya, 1 kosong. Nanti kalau udah dekat, ini lampu jatoin deh. Ya, lampu jatoin, seakan-akan jatuh sendiri, padahal pas sengaja, karena makanan cuma ada 1 piring. Aduh, ini maaf ini, ya, lampunya mati ini. Ya, lampu dulu masih lampu minyak, lampu mati ini. Udah makan, ini pura-pura makan ini. Ya, ini pura-pura makan. Akhirnya udah makan. Pas keesokan subuhnya itu langsung dia datang, langsung dipuji oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Yaitu para sahabat selalu mendahulukan orang lain padahal dirinya sendiri butuh. Nah, saya punya guru Habib Ahmad bin Hasan Fatak, pendiri pesantren Al Khairat, ya, yang baru 2-3 mingguan ini itu diadakan haulnya. Yaitu beliau nggak pernah nolak siapapun yang datang ke rumahnya. Jadi yang datang ke rumahnya itu kebanyakan orang susah. Ya, itu beliau di depan rumahnya tuh semua tukang-tukang. Ya, anak buahnya tuh tukang-tukang semua di rumahnya. Tuh di depan, udah kayak rumah sendiri. Ya, mereka udah kayak rumah sendiri, ya makan. Yang dimakan Habib Ahmad, yaitu yang dimakan tamu. Jadi nggak ada beda antara yang dimakan beliau sama yang dimakan tamu tuh nggak ada beda. Nah, itu suatu hari, bahkan bukannya kejadian sekali, itu ada kiai dari Madura mau bangun pesantren. Ini kiai dari Madura mau bangun pesantren, bilang sama Habib, saya butuh dana, ya, buat bangun masjid. Mohon maaf, buat bangun masjid. Ya, ini dana masih kurang katanya. Habib Ahmad punya mobil saat itu, mobil Kijang. Kata Habib Ahmad, kira-kira nih kalau mobil ini buat bangun masjid cukup gak? Oh, cukup Habib, cukup. Akhirnya anaknya dah, ya, anaknya disuruh ambil BPKB sama STNK-nya. Kata anak, ya Allah, ini mobil satu-satunya. Ya, kata anak, ini mobil satu-satunya, kita pergi bagaimana nih? Tapi ya begitu Habib Ahmad. Ya, beliau kalau lagi ada duit ada, lagi nggak ada ya udah nggak ada. Tuh mobil satu-satunya tuh diinfakkan untuk pembangunan masjid. Dan ini kejadian bukan sekali 2 kali, ya, kejadian berkali-kali. Nah, ini mencontoh siapa? Menyontoh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'inul makrubah, membantu orang-orang yang susah. Ya. Hadza Abdullah bin Amr. Nah, ini sahabat Abdullah bin Amr. I'tada qiyamal lail tsumma takasala faqata'a dzalika. Ya. Ini sahabat Abdullah bin Amr punya kebiasaan, punya kebiasaan qiyamul lail. Selalu bangun ibadah tengah malam. Ya. Selalu bangun ibadah tengah malam. Summa takasala, kemudian timbul malas. Tadinya udah rutin bangun tengah malam. Tiba-tiba malas. 1 malam nggak sholat, 2 malam nggak sholat, keterusan. Nah begitu. Ya. Ini biasanya al-adah idza rasakhat nasakhat. Itu kebiasaan kalau sudah mengakar,
maka akan menghapus kebiasaan sebelumnya. Nih kita nih niat bertekad mulai malam ini saya mau qiyamul lail, mau sholat tahajud meskipun hanya 2 rakaat. Kita rutin dah bangun tengah malam meskipun hanya 2 rakaat. Tiap malam bangun, tiap malam bangun, tiap malam bangun. Ya. Ini kalau udah sampai 40 hari, ini akan nasakhat, akan menghapus kebiasaan kita yang tadinya malas nggak bangun malam. Ya. Jadi itu kalau udah 40 malam kita rutin, insya Allah seterusnya bisa istiqomah. Tapi ingat, kalau tiba-tiba kita malas ngerjain, semalam malas, ya 2 malam malas, 3 malam malas terus. Nih kalau sampai 40 malam malas terus nggak sholat, ya udah itu nasakhat, dia akan menghapus kebiasaan yang tadinya bagus. Nah, ini Abdullah bin Amr bin As rutin sholat malam, tiba-tiba malas, diturutin terus, faqata'a dzalik, akhirnya nggak pernah sholat malam lagi. Fa'atabahu sallallahu alaihi wasallam, lalu ditegur oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngomongnya ke Abdullah, Abdullah, jangan kayak fulan bin fulan ya, tapi nama nggak disebut. Ya Abdullah, jangan kayak fulan bin fulan. Kenapa? Dia biasa sholat malam tadinya, akan tapi sekarang udah nggak sholat malam lagi. Kata Abdullah, ya nyindir aneh ini. Ini nyindir aneh. Tapi apa? Ya inilah salah satu metode dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang cerdas, ya, yang cukup dengan sindiran, cukup pakai sindiran doang. Ini Abdullah bin Amr bin As, ya ini nggak dinasihatin. Ya Abdullah, ini kamu udah biasa sholat malam, kenapa kok malas? Tidak seperti itu. Ya, Nabi besar mah tahu. Ini Abdullah bin Amr bin As orang cerdas. Orang cerdas nggak butuh dinasihatin, cukup pakai sindiran saja, maka dia sudah cukup. Ya. Kalau ada orang nggak peka, ya kalau nggak peka ya mau nggak mau harus dinasehati. Ada juga dinasehati nggak bisa, harus dibentak, harus diberi hukuman baru nurut. Nah ada juga yang seperti itu ya. Ini macam-macam sesuai tingkat kecerdasan seseorang. Ada orang ya yang cerdas, cukup sindiran dia udah paham. Ada yang sindiran nggak paham, harus ditegur baik. Kalau ditegur kasar justru dia malah mental. Ya, harus ditegur baik. Ada juga orang ditegur baik nggak bisa, tapi harus ditegur secara keras, baru dia bisa nurut. Ya, ibarat hewan, ya itu ada hewan kalau yang udah jinak cukup kita pakai isyarat saja begini, dia udah nyamperin. Ya, cuma gitu doang, nyamperin. Ya, kenapa? Udah jinak. Ada juga hewan, ya ini pakai isyarat nggak bisa, pakai omelan nggak bisa, tapi kudu apa? Kudu disabet dulu. Ya, itu macam-macam. Ada juga yang udah disabet nggak bisa. Nah, ini berarti apa? Hewan liar. Nah, ini macam-macam. Nah, inilah salah satu metode dakwah Nabi, metode ajaran Nabi. Ya, ini Nabi besar Muhammad. Terkadang kalau ada nih sahabat cerdas, dia peka, cukup pakai sindiran saja. Wa abahamahu amnan liqasdi satri alaihi. Sengaja nggak disebut namanya oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakullu man iqtada ibadatan yukrahu lahu qatuha. Jadi semua ya berdasarkan dalil ini, semua yang sudah terbiasa melakukan ibadah apa aja, ya udah terbiasa baca Quran, ya meskipun setengah juz, sudah terbiasa muter tasbih salawat 100 kali atau istighfar 100 kali, sudah terbiasa salat tasbih, ya maka ini kalau sudah terbiasa yukrahu lahu qatuha, ibadah yang udah dilakukan secara rutin makruh untuk ditinggalkan, illa li udrin, kecuali kalau ada udzur. Ya, kalau ada udzur sakit, ya ada udzur sedang keluar kota, ya maka fakatabalahu ajroha fadlan minallahi wa ihsanan. Ya. Udah biasa rutin ngerjain, tiba-tiba udzur sakit, itu tetap ditulis pahala ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa tahajud, tiba-tiba itu malam meriang, badannya meriang, bangun
sempoyongan. Nah, dia nggak bisa sholat malam. Tetap meskipun dia tidur di atas kasur, tapi dia dicatat pahala sholat malam. Udah biasa baca Quran rutin, tiba-tiba sakit, ya tetap dicatat pahala baca Quran. Inilah bentuk anugerah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Fikul hadis. Pelajaran apa dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, qiyamul lail laisa biwajib. Ya, bangun tengah malam, sholat tahajud, ya atau sholat witir, ini hukumnya nggak wajib, ya kan? Tapi hukumnya sunnah. Ya, kalau wajib, pasti Nabi besar mat akan menegur secara keras. Ya, ini kan cuma pakai sindiran. Jangan kayak fulan ya, biasa ngerjain sholat malam, nggak sholat lagi. Nah, dengan hanya sindiran saja itu menunjukkan bahwa sholat di tengah malam hukumnya hanya sunnah. Yang kedua, istihbabul mudawamah ala ma'tadahul mar'u minal khair min ghairi tafritin wa mu'atabatin min qat'i dzalik. Ya, disunahkan istiqomah, dawam. Jadi kalau melakukan kebaikan usahakan dawam, istiqomah. Itulah yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sudah melakukan amalan itu beliau istiqomah. Ya. Min ghairi tafritin wa mu'atabatin. Jangan berlebihan juga. Lihat kemampuan kita. Ya, lihat kemampuan kita. Kira-kira kita bisa istiqomah berapa rakaat. Ya, ini jangan sampai kita berlebihan, ya. Itu malam sholat sampai 20 rakaat. Ya, pas besoknya udah capek, udah nggak sholat lagi. Ya. Itu malam baca sampai 10 juz. Ya. Besoknya kecapean, akhirnya nggak baca Quran lagi. Jadi dikira-kira sama kekuatan kita pribadi ini kira-kira saya bisa istiqomah berapa ya? Oh yaudah 2 dulu coba. Ya udah istiqomah sebulan, boleh nanti ditambah. Ya baca Quran gitu juga. Ya tiap hari berapa? 5 lembar. Ya udah 5 lembar dulu. Mau kita sibuk nggak sibuk kerjain tuh 5 lembar. Mau sehat nggak sehat kerjain tuh 5 lembar. Ya udah istiqomah sebulan, nanti tambahin lagi 6 lembar, 7 lembar, dan seterusnya dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Ali semoga Allah meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, autiru ya ahlal Quran fa innallaha witrun yuhibbul witra. Autiru ya ahlal Quran, salat witirlah wahai ahli Quran. Nah, kenapa kok disebut ahli Quran? Siapa nih ahli Quran? Ay al mu'minun. Yang dimaksud ahli Quran adalah orang-orang beriman. Ini kita semua. Ini kita semua adalah ahli Quran. Kenapa kita disebut ahli Quran? Wa udifu ilal Quran, disandarkan dengan bahasa Quran, kita disebut ahli Quran. Kenapa? Li'annahum shadaqu bihi, karena kita percaya mengenai Al-Quran. Wa tamaru bi awamirihi wa tahau binawahihi. Ya, dikarenakan kita menjalankan perintah-perintah Al-Quran dan menjauhi larangan-larangan Quran. Makanya kita disebut ahli Quran. Ya. Ini kalau yang nggak taat dengan Quran bukan ahli Quran. Kalau bukan ahli Quran berarti apa? Perlu dipertanyakan tuh keimanannya. Ya, sebagaimana sama-sama kita ketahui, ya belakangan ini kita umat Islam selalu terusik, ya selalu terusik. Kemudian ini seringkali gaduh, ya dikarenakan apa? Dikarenakan kebijakan-kebijakan yang menyakiti umat Islam. Sebagaimana sama-sama kita ketahui, ya, ada 16 peserta paskibra ya, dilarang untuk menggunakan jilbab. Padahal udah puluhan tahun tuh, ya petugas paskibra pakai jilbab nggak ada masalah. Ini apa? Dipermasalahkan, nggak boleh pakai jilbab. Ya, ternyata ketika kita telusuri siapa yang melarang, ya itu yang melarang ketuanya itu, ya ternyata dia dosen juga, dan dulunya dia pernah berkata musuh terbesar Pancasila adalah agama. Nah, jadi
Gak heran kalau dia anti agama Islam. Padahal KTP-nya Islam. Akan tapi kebijakannya bertentangan dengan Islam. Ya, yang namanya umat Islam diwajibkan menggunakan jilbab. Ya. Dan gak sampai di situ. Ya, baru-baru ini juga ada nakes, tenaga kesehatan. Ya, tenaga kesehatan yang ditolak bekerja di rumah sakit dikarenakan apa? Dikarenakan nggak mau lepas jilbab. Jadi kalau dia mau kerja di rumah sakit apa tuh namanya? Medistra apa tuh? Ya, medistra, maka harus buka jilbab. Ternyata bukan hanya di rumah sakit itu. Ya, itu banyak. Ternyata rumah sakit yang melarang tenaga kesehatan untuk memakai jilbab. Nah, ini kan benar-benar kurang ajar. Nah, ketika sudah gaduh, ya, ketika gaduh umat Islam marah, udah viral, baru minta maaf. Ini kira-kira kalau nggak viral, minta maaf nggak? Nggak bakal minta maaf nih kalau nggak viral. Minta maaf baru. Ya, nggak cukup minta maaf doang. Ya, itu seharusnya pemerintah hadir. Ya, yang mana dalam undang-undang kita, ini semua kita diberikan kemerdekaan untuk menjalankan ajaran sesuai keyakinan masing-masing. Ya, Al-Quran memerintahkan bahwasanya para wanita waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna. Semua para wanita muslimah wajib memakai jilbab. Ya, ini seharusnya ini negara hadir. Ya, negara hadir, apalagi ada undang-undangnya. Jadi ke depan nggak ada lagi tuh pelarangan wanita muslimah menggunakan jilbab. Jadi ini harus dikejar nih, siapa nih pelakunya? Siapa yang membuat kebijakan? Tuh harus ada hukuman tegas. Biar kedepannya tidak terjadi lagi. Kemudian juga itu perlu dikontrol, pastikan. Ini semua pekerja muslimah, ya pastikan semua bebas menggunakan jilbab. Nah, ini saya bukan katanya. Ini saya punya teman istrinya itu termasuk perawat. Ya, ketika dia mau ngelamar di salah satu rumah sakit itu nggak boleh menggunakan jilbab. Ya, kalau Mbak masih mau pakai jilbab, nggak apa-apa. Ya, datang ke sini pakai jilbab, nyampe copot, nanti mau pulang pakai jilbab lagi dah. Enteng banget ngomongnya begitu. Ya, enteng banget ngomongnya gitu. Ya Allah. Baru-baru ini lagi ramai juga dikarenakan akan kedatangan paus. Ya, akan kedatangan paus. Nih akan bikin acara di GBK. Ya, yang mana acaranya itu dari jam 5 sampai jam 7. Maka dari itu ini dipinta nanti semua TV tidak menyiarkan adzan maghrib. Jadi adzan maghrib itu tidak berkumandang, diganti dengan tulisan. Jadi ada tulisan di bawah itu, ya bahwasanya Pak, waktu maghrib sudah tiba. Jadi nanti itu seluruh TV menyiarkan ini yang disampaikan oleh paus. Ya, ini paus datang untuk membawa kedamaian. Tapi ini kita malah gaduh jadinya. Ya, dia datang bawa kedamaian, kita malah gaduh. Ya, di sini. Ini ada KJ Asrarun Ni'am dari MUI mengatakan nggak apa-apa katanya. Kan tuh cuman di TV doang katanya. Ya, ini dia bicara bukan atas nama MUI tapi atas nama pribadi. Ya. Ini sekarang adanya diganti dengan teks. Bisa-bisa besok hilang itu. Betul apa enggak? Ini kalau kita nggak bersuara, bisa-bisa besok hilang. Ada yang ngomong, lah kan itu cuma di TV doang. Yang penting di masjid-masjid tetap ada. Di TV mah nggak penting kata dia. Lah, nggak penting. Nah, kalau nggak penting berarti nggak perlu adzan lagi dong. Kan jadi kacau. Ya ini udah kebiasaan yang udah puluhan tahun. Kalau dianggap nggak penting, nanti ujung-ujungnya apa? Bakal hilang selamanya. Betul apa tidak? Ini kenapa adzannya yang disuruh nggak boleh dikumandangkan? Waktunya aja geser, bikin pagi. Bisa nggak? Kan bikin pagi, panjang waktunya. Kenapa kok berbenturan dengan waktu adzan? Bikin siang, zuhur, bikin asar, kan bebas. Bikin malam, kan bebas. Ya. Kenapa kita yang mayoritas muslimin ini suruh apa? Adzannya disuruh apa? Disuruh jangan dikumandangkan, ganti teks saja. Ini hati-hati nih. Ini kalau semua diam, ini kedepannya bisa-bisa adzan nggak ada lagi di TV maghrib itu. Ya, ini kan bukan apa? Ini dari kemarin-kemarin jilbab nggak berhenti. Masalah jilbab. Sebelumnya juga toa masjid.
Sebenarnya juga apa? Kurban di masjid. Ini kalau kita diam nih lama-lama apa? Ini syarat Islam bisa-bisa diganti semua. Ini namanya Islamophobia. Ini ada kebencian terhadap Islam. Ya, ini ada kebencian terhadap Islam. Ini justru tidak menghormati Islam. Datang untuk membawa kedamaian, tapi justru apa? Ini jadi ricuh semua, ini jadi gaduh. Ya, baik. Kenapa disebut ahli Quran? Dikarenakan kita mengamalkan isi Quran. Yang diperintahkan oleh Quran dikerjakan, yang dilarang kita jauhi. Autiru ya ahlal Quran, salat witirlah wahai ahli Quran. Fa innallaha witrun yuhibbul witra. Karena sesungguhnya Allah zat yang maha tunggal. Ya, yuhibbul witra, menyukai yang ganjil. Ya. Fa innallaha witrun, sesungguhnya Allah maha tunggal, ai wahidun fi dzatihi fala yaqbalul inkisama. Jadi Allah itu wahid fi dzatihi, satu dalam zatnya, esa dalam zatnya. Ini satu bukan berarti satu di sini ada, di tempat lain ada. Contoh, kantor wali kota di Jakarta Timur ada berapa? Satu. Jakarta Timur ada satu, Jakarta Utara juga ada satu, tapi banyak. Nah, Allah enggak. Wahidun fi dzatihi. Ya. Esa tidak ada duanya. Ya. Fala yaqbalul intisama. Allah zatnya tunggal. Ya. Itu kalau kita mempelajari ilmu tauhid, wala jirim. Ya. Allah la a'rad wala jirim. Ya. La a'rad wala jirim. Allah tidak, zat Allah ini tidak terbentuk dari beberapa anggota. Kalau kita kan makhluk, kita manusia nih ya satu. Tapi terdiri dari beberapa anggota. Ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki. Itu yang disebut manusia. Nah, sama juga hewan juga ya, itu bentuknya ya ada kepala, ada kaki, ada tangan, macam-macam. Nah, Allah Subhanahu wa taala esa ya, dan jangan dibayangkan Allah juga berbentuk seperti makhluk ya. Jadi bagaimana? La tafakkaru fi dzatillah ya, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Renungilah ciptaan Allah saja. Jangan merenungi zat Allah. Nih, akal kita nggak disetting untuk dapat mengetahui zat Allah. Pikirin, renungin aja. Ya, ciptaan-ciptaan Allah. Kita merenungi ciptaannya saja kita nggak sanggup. Kita punya roh apa tidak? Kayak apa bentuknya? Kita nggak tahu. Ya, ini rohnya tempatnya di mana? Kita nggak tahu. Kita punya jantung, kita punya lambung, tapi kita juga bentuknya nggak tahu nih gimana lambung kita. Bentuknya bagaimana? Tapi kita percaya. Ya, jadi intinya di sini ya Allah zat yang maha esa. Fala yaqbalul inkisam. Dan Allah tidak bisa dibagi-bagi. Ini hati-hati. Ini ada pemahaman ittihad dan ada pemahaman hulul. Ya. Ini ada pemahaman wahdatul wujud, ada wahdatul syuhud, ada hulul, ada ittihad. Apa itu wahdatul wujud? Wahdatul wujud itu pemahaman ya, dia hanya mengakui keberadaan itu hanya keberadaan Allah saja. Yang dia akui di alam ini yang ada hanya Allah. Langit bukan berarti dia nggak percaya. Dia percaya ada langit, tapi dia nggak nganggap langit itu ada. Dia percaya ada bumi, orang dia tinggal di bumi, tapi dia nggak nganggap bumi itu ada. Dia percaya ada manusia, ada makhluk, percaya, tapi Pak, dia nggak nganggap itu semua ada. Yang dia anggap hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang maha ada Allah, yang lainnya itu diadakan oleh Allah. Itu pemahaman wahdatul wujud. Jadi yang dia anggap itu hanya keberadaan Allah. Kenapa? Karena sebelumnya alam semesta ini nggak ada. Yang ada hanya Allah. Kemudian Allah ciptakan, baru ada semua. Nanti di akhir akan Allah binasakan. Ini pemahaman ya, dia menganggap hanya Allah yang ada. Ya. Kemudian ada pemahaman wahdatus syuhud. Nah, ini wahdatus syuhud yang bagus. Apa? Setiap melihat apapun yang dilihat adalah Allah. Dia melihat langit, ini ciptaan Allah. Melihat bumi, ini ciptaan Allah. Melihat matahari, ini ciptaan Allah. Melihat
bulan ini ciptaan Allah. Jadi melihat apapun ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi senang, ini takdir Allah. Lagi susah, ini takdir Allah. Allah. Ya, yang ada di hatinya hanya Allah. Akan tetapi ini ada ya ulama-ulama sufi yang terlalu dalam, dalam wahdatus syuhud. Ya, semua Allah. Ini terlalu dalam. Akhirnya ya, keluar kata-kata yang membuat pendengarnya memahami dia ini punya pemahaman hulul dan ittihad. Contoh, ya, ini sebelum ini apa tuh hulul, apa itu ittihad? Hulul, ya, artinya hulul adalah masuk. Jadi hulul adalah keyakinan bahwasanya Allah merasuk kepada makhluk. Itu pemahaman hulul. Jadi Allah ini merasuk kepada makhluk. Nah, ini orang-orang Syiah tuh dia punya imam 9 yang maksum. Kenapa kok dianggap maksum? Karena badannya sudah keras, sudah masuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masuk ke tubuhnya. Ini pemahaman hulul. Ada pemahaman ittihad. Apa ittihad? Zat Allah dan zat makhluk bersatu. Ya, hampir sama ini. Ya, zat Allah dan zat makhluk bersatu. Nah, ini hati-hati nih pemahaman-pemahaman seperti ini ya. Jadi orang yang terlalu dalam wahdatus syuhud ya, semua Allah. Nah, seperti Al-Hallaj. Itu Al-Hallaj berkata, anal haq, aku Allah. Ya, anal haq, aku Allah. Nah, bisa jadi nih berkata seperti ini karena melihat apapun yang dilihat adalah Allah. Akan tetapi bagi pendengarnya, ya, bagi pendengar, bagi kita yang dengar, ini jangan-jangan dia punya pemahaman Allah masuk ke diri dia nih. Betul apa tidak? Ini jangan-jangan dia punya pemahaman zat Allah sama zat dia bersatu ini. Nah, hati-hati. Pemahaman orang yang memahami hulul dan ittihad, orang yang berkeyakinan bahwa Allah hulul dan ittihad, orang yang berkeyakinan bahwa Allah bisa merasuk kepada makhluk, Allah menjadi satu dengan makhluk, yang berkeyakinan seperti itu kafir hukumnya. Jadi Allah, zat Allah la yaqbalul inqisam. Nggak bisa terbagi-bagi. Nggak ada Allah masuk kepada hamba atau zat Allah bersatu dengan zat hamba. Nggak ada itu. Ya. Jadi tadi ya Al-Hallaj berkata anal haq. Ya, aku Allah. Nah, kita nggak tahu nih. Ya, karena dia melihat apa saja dianggap Allah. Karena dia lihat ini ciptaan Allah. Dirinya apa? Juga ciptaan Allah. Kalau dia tidak meyakini Allah merasuk ke dirinya, Allah bersatu dengan dirinya, maka nggak salah. Tapi dengan berkata al-haq, nah, yang mendengar kira-kira gimana kita dengarnya? Pasti kita berkeyakinan, wah ini jangan-jangan dia berkeyakinan Allah merasuk ke dia nih. Kan jadi sesat ini jadinya. Ya, sebagaimana Syekh Siti Jenar. Ini Syekh Siti Jenar ini di Indonesia ya. Ya, ini terlalu dalam wahdatus syuhud. Apa-apa Allah. Ketika dipanggil oleh Wali Songo untuk menghadap, ya, panggil Syekh Siti Jenar. Ketika datang utusan, wahai Syekh Siti Jenar, dipanggil oleh Wali Songo. Apa kata Syekh Siti Jenar? Nggak ada Syekh Siti Jenar, yang ada Allah. Syekh Siti Jenar tidak ada, yang ada Allah. Nah, tapi kan yang dengar ini kan bahaya ini. Ya, menyangka dia punya pemahaman hulul dan ittihad. Akhirnya apa? Dikarenakan ini bisa membahayakan kaum muslimin, akhirnya beliau disembelih, dihukum mati. Kenapa? Demi menjaga akidah umat. Tapi seandainya dia bisa menjelaskan, ya, seandainya bisa menjelaskan, saya tidak berkeyakinan Allah merasuk ke hamba atau zat Allah menjadi satu dengan zat hamba. Seandainya dia bisa menjelaskan hulul dan ittihad, itu niscaya itu selamat dari hukuman mati. Tapi dikarenakan saat itu tidak bisa menjelaskan, maka apa? Dihukum mati demi menjaga akidah umat Islam. Jadi intinya, kalau ada orang yang berkata Allah merasuk ke manusia, Allah jadi satu kepada manusia, itu pemahaman sesat dan hukumnya kafir. Karena zat Allah tidak bisa masuk kepada
makhluknya. Wahidun fi sifati fala sibhalahu wala mithlahu. Waktunya habis ya? Sudah ada? Sudah ada. Baik, dikarenakan sudah ada, insyaallah akan kita lanjutkan pada pelajaran akan datang. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Wafat husnul khatimah. Al-Fatihah. Amin. اللهم علمنا ما نبتلى وعلمنا ما ينفعنا آمين. وزدنا يوم علمنا فيها لا آمين وشيئا هذا قضية فقدية آمين. اللهم ارزقنا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وهب لنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه